Jadi hari ini saya bakal ngobrol bersama dengan salah satu manusia yang menurutku paling kontradiktif di media sosial ya. Dia bisa berkomedi dan bisa juga diajak berdialektika gitu. Bang Coki Hmm, Pardede, thank you sudah mau ngobrol di channel saya. Sepertinya Terima saya kasih nggak, banyak. ya sepertinya saya Terima nggak kasih perlu banyak. jelasin backgroundnya Bang Coki ya, karena hampir semua orang Indonesia itu membenci Anda. Maksudnya mengenal Anda ya. Oke, Betul, betul. sorry Itu sorry. statement statement tadi itu memang ada elemen of truth-nya memang. Oh iya 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 iya. Oke, jadi hari ini kita akan Ya. bahas sesuatu yang sangat menarik yaitu tentang Hmm, kepakaran yang mati pelan-pelan di era media sosial. Tapi gini Bang Coki, quick question sebelum kita mulai ya. Jika Bang Coki ya. itu diberi pilihan untuk menjadi salah satu pakar, kira-kira Mm-mm. pakar apa yang Bang Coki inginkan gitu? Apakah pakar fisika, politik, agama atau pakar Hmm. kosmetik? Sebenarnya kalau gua dikasih pilihan, kayaknya gue lebih tertarik dengan ini deh, segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologi manusia sebenarnya. Oh wow. Saya tidak tahu spesifik nama field keilmuannya apa ya, Iya. Iya. apakah psikologi atau apakah ada spesifik nama spesifik akan keilmuan tersebut gitu. Tapi segala sesuatu yang mempelajari behavior manusia, gue suka, terutama Iya, dalam iya. konteks psikologinya ya. Gue Hmm. suka, uh, gue juga suka antropologi, gue juga suka karena Oke. uh, kacamata antropologi itu bisa banyak menjelaskan hal-hal yang menarik di apa namanya, menarik di masyarakat gitu. Ya kalau nggak Oh, antara psikologi ya segala sesuatu yang ada hubungan dengan psikologi tapi antropologi gitu. oh Kayaknya sih wow. itu ya. Interesting, interesting. Oke. Nah, Hmm, ngomong-ngomong tentang masalah kepakaran ini ya, saya yakin Bang ya. Cuki pasti sudah baca bukunya Tom Nichols, The Death of Expertise. Hmm, Intinya semua hmm, orang sekarang itu merasa punya hak untuk bicara, bahkan dalam hal yang mereka nggak paham atau nggak punya ilmunya gitu. ya, Hanya dengan ya. menggunakan lighting yang cukup bagus, kemudian background rak Hmm, buku dan beberapa artikel yang dibaca di internet, kemudian sedikit confidence ya. untuk menyampaikan itu di media sosial, maka gelar pakar itu Hmm, bisa dengan mudah didapatkan gitu. Nah, kira-kira Bang Coki ya. sendiri melihat gejala ini makin parah di Indonesia nggak sih? Sebenarnya kalau gejala ini secara umum sih kayaknya di seluruh dunia ya, memang di seluruh dunia kayaknya memang lagi mengalami situasi yang lo gambarkan barusan gitu mengenai matinya kebakaran. Mereka kalah dengan influencer gitu. Dan mungkin sebelumnya gue harus kasih tahu dulu validasi gue memberikan opini gue tentang ini adalah karena memang gue di bagian influencernya gitu. Jadi sebenarnya saya dan kolega saya ada sedikit banyak campur tangan juga membunuh kebakaran. Jadi saya rasa ini adalah bagian tanggung jawab saya untuk bisa memberikan my personal opinion seobjektif mungkin mengenai kenapa pada akhirnya keresahan yang seperti yang lo gambarkan tadi bahwa banyak para pakar yang akhirnya sedikit demi sedikit tergantikan oleh para influencer gitu di field manapun ya, di field manapun itu hanya karena influencer itu punya yang tadi lo bilang lightning atau apapun. Tapi mungkin untuk menjawab itu menurut gua, jadi tadi saya udah jawab ya, kayaknya ini bukan cuma masalah di Indonesia per se, ya memang di seluruh dunia juga jadi masalah gitu. Di Amerika Serikat sendiri pun kan sebenarnya hal ini juga jadi sudah mulai menjadi concern gitu ya. Tapi mungkin di Indonesia karena kita tinggal di Indonesia ini juga cukup bermasalah. Tapi menurut gua kenapa pada akhirnya ini bisa terjadi? Karena memang influencer ini sesuai dengan namanya kan influence, berarti dia tujuannya adalah untuk mempengaruhi kan sebenarnya. Make sense. Uh, sampai taraf tertentu memang harus kita akui bahwa ada satu yang influencer punya, tapi para pakar tidak punya. Kalau soal field keilmuannya, jelas pakar menang jauh mana-mana gitu. Karena kan yang namanya seorang pakar kan ada tolak ukur tertentu yang harus dilewati sampai dia bisa dianggap secara konsensus sebagai seorang pakar gitu.
Nah, Entah dia pernah mengeluarkan jurnal ilmiah, atau entah karena dia sudah mengabdikan berapa puluh ribu jam di field itu. Entah apapun itu, pokoknya ada benchmark yang disepakati bersama, yang sudah dilewati, barulah dia bisa diakui seorang pakar. Nah, menurut gua itu kelebihan dan kekurangan, karena di era sosial media saat ini, eh, saat seorang pakar mengabdikan seluruh hidupnya, seluruh waktunya untuk mempelajari field tertentu, mereka tidak ada lagi waktu untuk belajar teknik yang dimiliki oleh influencer, yaitu teknik komunikasi sebenarnya. Yang mana istilahnya kalau saya gambarkan tuh, kalau pakar itu ilmunya banyak, tapi terkadang cara menyampaikannya itu di sosial media supaya mungkin bisa dapat algoritma yang baik, atau hook-nya gimana supaya interesting. Nggak semua pakar punya itu. Bahkan dulu waktu gue inget, gue kan kuliah terakhir, pendidikan terakhir S1, banyak dosen-dosen yang luar biasa cerdas, tapi memang karena cara pembawaannya itu memang template, ya kita ngantuk gitu. Kita iya, iya, iya. nontonnya, kita bukan nonton, maaf, kita mencoba memahaminya tuh ngantuk. Sampai sampai akhirnya effortnya itu dari kita mencoba untuk memaksa diri kita untuk memahami, sampai nanti lama-lama karena kita suka fieldnya itu jadi menyenangkan. Tapi kan effort pertamanya dari kita gitu. Biasanya pakar-pakar atau profesor-profesor itu teknik penyampaiannya, intonasinya atau apanya biasanya template. Saya tidak bilang jelek, tapi template gitu. Mm-mm. Di lain sisi memang influencer itu sesuai dengan pekerjaannya, mereka memang dididik dan punya expertise untuk menginfluence orang. Sebagai contoh misalnya, dari segi kedekatan emosional, influencer itu kan lebih sering muncul di feed. Kalau kita berbicara mengenai sosial media kan, dia lebih sering muncul di feed, dia lebih sering muncul di algoritma kita, sehingga alam bawah sadar orang yang menonton itu jadi seolah-olah jadi punya kedekatan emosional gitu kepada si sosok influencer ini. Itu satu. Dan yang kedua, biasanya para pakar ini karena memang ilmunya luar biasa bagus, bahasa-bahasa yang digunakan itu kadang memang teknikal, sehingga sehingga yang bisa menikmati esensi dan kehebatan dari argumen seorang pakar ini, harus penontonnya harus melewati benchmark tertentu gitu, supaya dia bisa memahami istilah-istilah teknikal yang memang diberikan oleh seorang pakar gitu. Dan itu bukan salah pakarnya ya, karena memang dia terbiasa di lingkungan yang Akademis kan? gitu, ya akademis, itu bukan salah mereka. Memang mereka di lingkungan yang seperti itu, sehingga istilah-istilah itu menjadi seperti second language buat mereka, kalau tidak first language-nya ya. Nah, di lain sisi, influencer ini tidak paham istilah-istilah teknikal, boro-boro istilah teknikal. Field-nya sendiri aja, influencer juga belum tentu ngerti apa yang diomongin kan. Tapi mereka punya kelebihan cara menyampaikannya itu menggunakan istilah-istilah yang lebih gampang gitu. Ini terlepas ngawur ya, ini terlepas. Jadi istilah-istilahnya tuh pakai istilah-istilah yang bisa dipahami, belum lagi mereka lebih percaya diri, sehingga itu membuat sebuah ilusi seolah-olah mereka ini tahu apa yang mereka omongin. Dan yang ketiga, saya bisa bilang ini karena memang saya juga influencer. Yang ketiga, influencer itu cenderung beropini sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Jadi sebenarnya influencer itu tuh memberikan afirmasi, memberikan afirmasi kepada opini publik yang sudah ada. Terlepas dari opininya ini kurang atau tidak. Jadi memang tugas influencer itu memberikan afirmasi sehingga dia bisa mendapatkan numbers. Karena tujuan influencer itu kan adalah dia bikin konten, dia harus bikin numbers kan. Harus ada view-nya, harus ada likes-nya gitu. Jadi drive-nya itu ke arah sana gitu. Sedangkan pakar, karena integritasnya terhadap keilmuannya, dia tidak datang memberikan apa yang masyarakat mau dengar. Dia datang memberikan apa yang benar. Dan kadang apa yang benar itu tidak populer. Iya. Kadang apa yang benar itu tidak populer. Itulah kenapa
sedikit demi sedikit influencer itu jadi menggantikan posisi pakar setidak-tidaknya di sosial media ya. Setidak-tidaknya di sosial media. Karena kalau di lembaga-lembaga tertentu yang memang memerlukan pakar, sejauh ini sih yang dipanggil masih pakar beneran ya, bukan TikToker. Itu bukan itu, masih pakar beneran. Setidaknya kita masih bisa bersyukur untuk hal itulah gitu. Tapi di sosial media, itu sendiri, para pakar ini sudah mulai tergeserkan gitu. Dan menurut gua, mungkin sejauh ini kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang bahaya. Tapi gue sangat yakin kalau tidak dilakukan sesuatu akan hal ini akan jadi bom waktu yang nanti saat meledak sangat merugikan untuk siapapun gitu. Jadi makanya gue secara pribadi mungkin sangat menghargai orang-orang yang memang expert di field tertentu, seperti lu mungkin atau teman-teman yang lain yang memang mencoba merambah ke sosial media dan belajar trial and error bagaimana menyampaikan sebuah pendapat apa untuk bisa mempertahankan gelombang banyaknya influencer atau apapun lah itu namanya ya, yang mulai menggantikan posisi pakar. Kalau kita lihat kan di Amerika sendiri kan sudah banyak orang-orang yang memang, mungkin kalau gue kasih contoh mungkin kayak Jordan Peterson kan, dia kan akhirnya memaksa dirinya untuk melek sosial media pada akhirnya kan. Atau mungkin tokoh-tokoh seperti Alex O'Connor, atau bahkan mungkin aduh kok saya lupa sih namanya, yang black tapi gede itu yang ahli fisika, Grayson siapa? Neil deGrasse Tyson. Ya, Neil deGrasse Tyson. Kita lihat para pakar-pakar atau orang yang expert di fieldnya sudah mulai mencoba untuk merambah ke sosial media gitu. Karena kalau itu tidak dilakukan, itu akan diisi oleh ya orang-orang dengan modal teknik komunikasi tadi gitu. Nah makanya menurut gua salah satu cara gua untuk memperbaiki tanda kutip kerusakan yang entah secara sengaja atau secara tidak sengaja dilakukan oleh gua atau mungkin kolega-kolega gua adalah membantu orang-orang yang punya expert di fieldnya untuk bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan gitu. Jadi ya istilahnya CSR-nya lah, CSR. Iya. Oke. Ya kurang lebih seperti itu sih. Oke. Ya, menarik sekali tadi soal ini ya, teknik komunikasi ya. Itu yang saya pikir kayaknya masih kurang di kita misalnya kan. Kalau di luar negeri misalnya, yang seperti Bang Coki sebutkan tadi, ada beberapa pakar seperti misalnya Neil deGrasse Tyson, terus Brian Cox, terus ada Robert Penrose, terus banyak fisikawan yang mulai muncul di media sosial untuk menjelaskan tentang konsep-konsep abstrak dalam fisika dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang awam gitu. Nah, Bang Coki sendiri melihat di Indonesia itu kira-kira seperti apa? Apakah sudah banyak orang yang berdasarkan pengalaman Bang Coki ya? Kira-kira Bang Coki melihat ada tidak pakar-pakar yang mulai muncul di media sosial dan membicarakan tentang penelitiannya kah ataupun konsep-konsep misalnya dalam bidang sains ke publik gitu. Ya, nah inilah permasalahannya negara yang kita cintai ini, Indonesia gitu. Menurut gua ya Muin, untuk menjawab pertanyaan lo ini cukup kompleks. Kenapa? Kalau dijawab in a nutshell, apakah sudah mulai ada orang yang mencoba melakukan itu? Ada. Memang ada pakar-pakar yang mencoba menggunakan bahasa yang lebih mudah atau apapun itulah untuk supaya bisa diterima ke masyarakat yang lebih luas. Itu sudah mulai dilakukan. Cuman memang permasalahannya kalau kita nih permasalahannya ini masih belum apakah sudah banyak pakar yang melakukan atau menyampaikan keilmuannya dengan teknik komunikasi yang baik. Kita bahkan permasalahannya itu masih jauh di bawah itu. Permasalahannya adalah masyarakat kita secara umum itu tidak tertarik dengan jurnal-jurnal saintifik. Jadi sehingga walaupun ada effort yang harus kita acungi jempol dan kita apresiasi dari kolega-kolega Muin untuk bisa memberi atau mempenetrasi pasar-pasar yang memang ada di sana gitu dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah, pada akhirnya pasarnya niche.
Ya. Karena memang kita secara kolektif, eh, secara masyarakat kita secara hampir yang 300 juta orang ini, kalau dikumpulkan, kalau misalnya dibikin apa survei, ingin menonton gosip artis cerai Ya. atau teori gravitasi, Mm-mm. gua jamin 2 juta% pasti akan lebih suka. 2 juta %. Gua akan jamin lebih suka siapa yang cerai hari ini. Kalau misalnya dikasih survei, lebih suka nonton ekspedisi horor misalnya, Iya, iya. atau eh, keajaiban di balik kuantum fisika. Mm-mm. Masyarakat kita dengar keajaiban di balik kuantum fisika aja udah capek gitu. belum belum dengar isinya gitu, Win, ngerti Iya, kan? ya, benar. Paham, paham, paham. Belum dengar isinya, mereka tuh sudah capek gitu. Jadi menurut menurut gua, kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa masyarakat kita tuh ada di situasi yang memang gawat sebenarnya. Tolong saya dikoreksi kalau salah, tapi kan ada sebuah headline berita baru-baru ini, gue nggak tahu keakuratannya seberapa persen ya, tapi ada yang mengatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia, pernah dengar kan Bu ini? Iya, benar. Ya. Ya, ya. Katanya sekitar 78 berapa lah. gitu, 78. Ya, Iya. 78 itu. Ya, kan pada saat rata-rata kemampuan berpikirnya segitu, kan pada akhirnya ekspektasi kita juga kepada orang yang punya pola pikir seperti itu kan juga kita nggak bisa banyak gitu pada akhirnya. Betul. Karena menurut gua, selama pilar-pilar utama di masyarakat kita ini belum dibenerin, masyarakatnya kualitas cuma akan selalu di sini, sehingga konten-konten yang di sini tuh agak susah. Dan sekalipun konten-konten yang di sini tuh dicoba diturunkan biar frekuensinya sama mungkin ya, dicoba diturunkan ke sini, tetap akan kalah menarik dengan perceraian artis atau misalnya cerita-cerita mengenai horor, Mm-mm. atau apapun itu gitu. Karena nggak tahu ya, memang ya sangat sulit gitu, dan ini adalah sesuatu yang harus kita coba pecahkan bersama gitu. Iya. Kalau menurut gue sih seperti itu gitu. Tapi ya begitulah gitu. Soal-soal influencer tadi ya, yang ujung-ujungnya seperti yang Bang Coki bilang bahwa Ya. tujuan utama mereka sebenarnya adalah number kan, views kan. Yes. Sehingga Yes. kebanyakan saya lihat itu banyak yang membaca artikel populer tentang sains, ya kan. Kemudian mereka mencoba menjelaskan sains di depan kamera seolah-olah seperti seorang ahli gitu. Kadang mereka Ya. bahas kimia, kadang bahas fisika, kadang juga Ya. bahas astronomi gitu, dan sampai pada COVID gitu, vaksin COVID gitu. Nah, Paham. menurut Bang Coki ini sebenarnya sekedar masalah edukasi, haus panggung, atau ya hanya pengen dibilang jenius karena biar supaya Ya. kayak tahu banyak hal gitu kan? Ya, itu banyak, jawabannya banyak, Muin. Menurut gue itu jawabannya banyak. Eh, Marilah kita coba bedah kemungkinan-kemungkinan kenapa mereka melakukan itu ya. Gitu. Iya, benar. Yang pertama, mungkin memang mendapatkan afirmasi dari masyarakat dan dibilang jenius itu memberi makan ego mereka sampai aku pintar sekali. Kepuasan Jadi batin. memang betul. Kalau di teman-teman kami ya, di pekerjaan kami, ada satu hal yang kami berusaha sebaik mungkin untuk tidak terjebak di situ, masturbasi ego istilah kami. Ya. Oke. Atau bahkan kami menyebut orang-orang yang seperti itu apabila saat dia berbicara mengenai sains atau apapun itu ngawur ya, kalau konteksnya itu ya. Tapi dia senang mendapatkan pujiannya, itu namanya Messiah syndrome, apa namanya? Ya, sindrom superhero syndrome, apapun itulah namanya. Karena dia menikmati saat orang memuji kepintaran dia yang sebenarnya yang muji juga IQ-nya 78 gitu kan. Oke. Gitu. Jadi itu kemungkinan pertama. Mungkin dia adalah orang yang
Gue tidak tahu apakah memang ada kondisinya dalam ilmu psikologi itu namanya apa. Gue tidak mau masuk ke sesuatu yang gue nggak tahu. Apakah namanya narsistik ataukah saya tidak tahu. Tapi mungkin ada istilahnya itu dalam ilmu psikologi. Ya mereka sengaja datang ke situ. Mereka nggak peduli dampak dari omongan mereka tentang sains atau apa itu berdampak apa kepada masyarakat. Yang penting mereka dapat afirmasi dari masyarakat gitu, kayak dipuji-puji, dibilang jenius gitu. Dan mereka bisa dapat panggung-panggung seolah-olah ada disematkan gelar intelektual lah gitu. Padahal kan kalau kita mengikuti jalur yang formal kan harus kuliah dulu, harus bikin disertasi dulu. Ya kita tahu lah sama betapa beratnya untuk menunjukkan bahwa kita capable di sebuah bidang kan kalau kita mengikuti jalur yang formal kan. Nah mereka ini udah membypass itu gitu. Nggak perlu lah, yang penting nih gue. Nah itu kemungkinan pertama kenapa banyak orang yang seperti itu. Kemungkinan kedua adalah apabila ini dilakukan oleh para pemuka agama dari kepercayaan apapun ya. Apabila hal ini dilakukan dari pemuka agama dalam kepercayaan apapun, konteksnya seperti apa? Misalnya mereka mencatut apa ya? Mereka mengutip lah istilahnya, mengutip jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai dengan agenda mereka gitu. Menurut gua alasannya adalah kenapa seperti itu. Karena gue rasa ya mungkin challenge yang harus dihadapi oleh kepercayaan, apapun kepercayaannya di era modern ini adalah relevansi dan waktu sebenarnya mungkin. Semua kepercayaan yang pernah ada di dalam sejarah manusia dari mulai kita 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 di berburu zaman dulu sampai sekarang, kepercayaan itu kan sebenarnya kan datang dan pergi kan mungkin kan. Ada yang dulu menyembah dewa apa, tiba-tiba setelah berapa ratus tahun hilang, digantikan lagi dengan apa, berapa ribu tahun hilang. Berarti kan sebenarnya kan itu datang dan pergi kan. Jadi keyakinan atau kepercayaan ini sebenarnya musuhnya adalah waktu dan relevansi sebenarnya. Semua jenis kepercayaan pada akhirnya akan mentok di perkembangan zaman tersebut. Pada saat perkembangan zaman tersebut tidak lagi memvalidasi kepercayaan ini, secara otomatis masyarakatnya akan meninggalkan kepercayaan ini untuk sesuatu yang lebih relevan. Nah, untuk beberapa kepercayaan yang ada sekarang, menurut saya, orang-orang yang nonton ini bisa tidak setuju, ini adalah opini humble saya. Menurut saya, kepercayaan-kepercayaan yang ada, banyak kepercayaan-kepercayaan yang ada saat ini, sudah ada di batas expired relevansinya. Sehingga tokoh-tokoh yang ada di sana merasa harus mencatut apa yang dianggap menjadi pedoman relevansi atau pedoman apa ya, kebenaran dunia modern yang adalah apa, sains. Supaya apa yang mereka percayai ini bisa tetap ada untuk mungkin 50 atau 100 tahun yang lalu. Permasalahannya adalah saat mereka mencatut ini, akrobat gimana? Ngepas-ngepasinnya itu loh, ngerti kan maksud gue mungkin? Memaksakan supaya teks-teks yang ada di kepercayaan mereka itu bisa sesuai dengan sains-sains yang atau jurnal-jurnal sains modern. Itulah yang problematik dan membuat orang-orang seperti Anda jadi ada di sosial media. Karena, atau bahkan komedian-komedian seperti gua ya, karena sebenarnya saat mereka mulai mencatut sesuatu yang di luar ekspertise atau field mereka dan dipaksakan ke teks-teks yang mereka percayai, itu jadinya misinformasi sebenarnya. Apalagi kalau misalnya orang yang memang fieldnya di bidang itu kan pasti kan akan begitu dengar kayak wait, kayaknya nggak gitu deh, gitu kan. Nah, kayaknya ini yang kita juga harus luruskan deh, ini yang kita harus luruskan. Kebanyakan orang merasa bahwa pihak-pihak yang mencoba meluruskan cocok logi ini dianggap sebagai orang yang memang dengan sengaja ingin menghancurkan kepercayaan tertentu karena niatnya atau ada agenda apa lah gitu. Padahal sebenarnya ya, kalau kita lihat dengan objektif ya, orang-orang ini kan muncul sebagai reaksi dari sebuah klaim
gitu. Betul. Jadi bukan misalnya Muin ya, bukan sebiasa Muin tiba-tiba bangun pagi gitu, kepercayaan mana yang akan saya hancurkan? Kayaknya nggak. Ya. Kita tuh terlalu sibuk untuk begitu gitu. Kita juga punya masalah pribadi, kita juga punya hal-hal apa gitu. Cuman kan permasalahannya ada klaim yang dilempar oleh orang-orang yang dianggap expert di bidangnya ini ya, yang mereka mengkutip ada klaim yang dilempar di sosial media cepat. Dan saat itu dilempar di sosial media kan boleh dong siapapun merespon klaim ini kan. Make sense. Ya, jadi sebenarnya sesimpel itu. Ini ada klaim yang ditaruh, misalnya contoh dibilang apa namanya? Jadi kitab saya ini yang ditulis oleh Unicorn ini sudah sesuai dengan jurnal-jurnal ilmiah terbaru karena di kitab Unicorn saya begini, di jurnal ini begini. Nah, lihatlah kehebatan kitab Unicorn saya. Iya. Nah, itu kan klaim yang ditaruh duluan kan, cetrek. Ya. Nah, orang yang expert di bidangnya, nah masa sih? Dan tidak ada niat loh untuk menghancurkan atau apa enggak. Ini cuma kayak, oh masa sih begitu, dari yang saya pelajari sih yang benar sebenarnya gini. Nah, cuma memang saat statement itu dilakukan, para penikmat atau fans-fans dari pakar-pakar ini tidak bisa membedakan mana yang namanya serangan dan mana yang namanya menjawab klaim, meluruskan gitu. Dan gue rasa pada akhirnya tuh back and forward di situ doang gitu, Muin. Kayak orang jadi merasa ini memang dia antipati aja sama satu kepercayaan tertentu. Enggak, bro, enggak. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita gitu. Kita cuma ingin meluruskan sesuatu yang memang kita punya field yang expert di bidang itu gitu. Kita menghabiskan banyak waktu kita di bidang itu sehingga kita tahu bahwa memang kayaknya nggak gitu deh, yang sebenarnya adalah begini. Iya. Dan ya begitu. Dan menurut gue mungkin yang terakhir ya, menurut gue juga kayak itu satu kan karena relevansi tadi, jadi akhirnya para tokoh-tokoh di kepercayaan tersebut tuh merasa harus mencatut-catut sains gitu untuk membuat kepercayaannya jadi relevan. Udah gitu yang kedua mungkin karena memang kepercayaan ini tuh tidak biasa untuk mengakui bahwa mereka tidak tahu, Muin. Ya, kira-kira menurut Bang Coki, kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita itu terbatas dan tidak bisa menguasai semua hal, itu penting nggak sih di era sekarang ini? Oh, sangat penting. Dan sebenarnya itulah esensi sains menurut gua, Muin. Menurut gua ya, terlepas dari saat ada diskusi-diskusi intelektual yang dilakukan oleh guru besar mungkin kadang bisa menjadi panas, atau mungkin ada kata-kata keras yang dilemparkan di situ. Tapi setidak-tidaknya, saat ada satu hukum fisika atau satu teori tertentu yang setelah diuji benar, tapi 50 tahun kemudian setelah diuji kembali ternyata salah. Gitu. Salah, ya diganti gitu. Benar. Sains itu adalah, menurut gua adalah personifikasi dari kerendahan hati itu sendiri gitu. Kenapa? Karena bayangkan kalau para pemikir-pemikir itu begitu keras kepala untuk ngotot bahwa bumi itu datar, ada berapa banyak penemuan-penemuan dan kenyamanan-kenyamanan yang dirampas dari umat manusia karena terlalu ngotot bahwa hukum yang udah ditaruh satu ini nggak bisa diganti. Ngerti nggak Muin maksud gue? Ya, paham. Nah, menurut gue di dalam konteks sains, dalam environment science, kita tuh diajarkan bahwa apa yang kita percayai saat ini, kalau dibuktikan salah tahun depan, ya berarti itu kebenaran yang baru tuh yang satu lagi yang sudah membuktikan bahwa ini salah. Kebenaran itu progresif kalau dalam sains gitu. Dan beberapa orang menganggap ini kelemahan kan, dengan mengatakan bahwa ya berarti nggak keren dong kalau direvisi terus. Ini dong nggak pernah direvisi. Loh enggak, malah sesuatu yang memang direvisi terus itu berarti dari trial dan error, itu dari pemahaman, dari konsensus. Kalau saya secara pribadi disuruh bertaruh, mau ke satu yang mengklaim tahu semuanya atau ke satu yang dia kebenarannya itu atau keilmuan itu datang sedikit-sedikit, saya sih dengan segala kekurangan saya akan lebih bertaruh ke yang satu ini ya, gitu. Karena kalau yang satu ini tuh secara psikologi mereka memang tidak dibiasakan Muin untuk mengatakan bahwa kami tidak tahu. Tokoh-tokoh yang ada di sana, terutama yang
pentolan-pentolan yang ada di sosial media ya, kalau ditanya sesuatu, iris kuping gua ya, jarang sekali mereka mau mengakui dengan mengatakan, oh saya tidak tahu. Enggak. Mereka tahu aja semua jawabannya. Entah itu nanti konteksnya ngawur atau enggak, itu nanti masalah gimana akrobatik logikanya aja untuk lepas-lepasin itu gitu. Tapi mereka pantang sekali untuk bilang tidak tahu gitu. Nah, kalau menurut gua, kenapa gua akhirnya kiblat-kiblat banyak kiblat-kiblat hidup gua tuh gua taruh ke sains karena menurut gua yang paling cocok dengan gua secara personal dan yang paling personifikasi kerendahan hati ya ilmu pengetahuan sains itu sendiri gitu. Jadi menurut gua itu lebih cocok. Dan gua akhirnya juga belajar untuk dengan jujur dan dengan rendah hati bilang kalau misalnya ada pertanyaan yang menurut Bang Coki bagaimana tentang ini. Kalau emang gua nggak tahu, gua bilang nggak tahu. Aduh, sorry men, gua nggak tahu. Dengan bilang nggak tahu itu tidak bikin lo jadi culun kok. Dengan mengakui kita tidak tahu itu adalah cara elegan dan itu adalah sebuah apa ya, sebuah cara elegan untuk mengatakan bahwa oke, saya belum tahu, kasih saya waktu, saya belajar dulu, nanti baru kita diskusi lagi. Kan tidak ada yang jelek ya dari hal itu. Yang menurut gue lebih tertarik berbicara dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, dan menarik sekali soal kerendahan hati dalam mengakui ketidaktahuan kan. Saya pikir itu rata-rata fisikawan besar ya. Bahkan dosen-dosen saya juga ketika mengajar di kelas, itu ketika dosen saya menurunkan rumus, terus ada mahasiswa lain yang bertanya tentang kenapa bisa seperti itu dosen saya dengan kerendahan hati mengakui bahwa, oh saya belum sampai di sini, nanti kasih saya waktu besok, saya akan balik, dan besoknya itu dia balik dengan penurunan rumus panjang sekali gitu. Jadi hal begitu yang menurutku sangat-sangat keren gitu, ketimbang kita harus pretend to know everything gitu kan. Sama kayak Bang Coki kalau tanya fisikawan besar di dunia ya, apa yang terjadi sebelum Big Bang, itu mereka akan dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwa tidak ada satupun fisikawan yang tahu tentang apa yang terjadi sebelum Big Bang, ya kan? Iya, dan coba saya dikoreksi kalau salah ya Muin, bahkan teori Big Bang pun itu hanya salah satu kemungkinan dari awal alam semesta loh. Apa yang sebenarnya benar-benar menciptakan alam semesta, itu nggak ada yang benar-benar tahu. Setahu gue sih kayak gitu ya. Cuman teori Big Bang ini adalah salah satu possibility terjadinya alam semesta gitu. Tapi apakah benar-benar Big Bang? Ya, para ilmuwan masih menyisakan ruang. Mungkin kita bisa salah juga, mungkin ada possibility lain gitu. Tapi saat ini yang kami pahami dengan bukti-bukti yang ada, mungkin yang paling masuk akal saat ini penjelasannya. Gitu. Ya benar. Jadi untuk saat ini Big Bang adalah salah satu model terbaik yang dimiliki oleh sains ya untuk menjelaskan asal mula alam semesta gitu. Tapi dia bukan seperti Bang Coki bilang tadi bahwa bukan satu-satunya model. Ada juga model alam semesta siklik, terus ada multiverse, terus ada loop quantum gravity, banyak sekali model-model alam semesta ini Bang. Dan itu ya semua masih dalam ranah teoritis ya, belum ada bukti eksperimen. Tapi sejauh ini bukti-bukti yang kita miliki itu menunjukkan bahwa Big Bang adalah model terbaik berdasarkan radiasi latar gelombang mikro, terus ekspansi alam semesta kan, yang perluasan alam semesta yang ditunjukkan oleh Hubble itu. Ya, jadi seperti yang Bang Coki bilang tadi bahwa kerendahan hati untuk mengakui ketidaktahuan itu bukan sesuatu yang buruk ya. Itu tidak bukan kelemahan bahkan. Bukan kelemahan ya. Itu justru membuat kita untuk berkembang lebih baik lagi kan. Kita mengakui ketidaktahuan. Itu dia. Coba yang sangat menarik ya, Muin ya, saat memang kita menyisakan ruang untuk ketidaktahuan. Misalnya contoh, kita tidak benar-benar tahu asal mula alam semesta itu seperti apa. Lihat betapa indahnya saat ada banyak teori yang mencoba mengkrek gitu. Saat ada banyak teori yang mencoba mengkrek kan, pasti along the way untuk mempertahankan masing-masing teori ini kan pasti akan ada penemuan lagi yang benefitnya pasti untuk ilmu pengetahuan kita gitu. Yes gitu. Jadi istilahnya memang ya menurut gua framework seperti itu sih framework yang indah ya menurut gua ya. Karena setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk ayo coba kita crack yuk misteri ini gitu. Kalau menurut gue sih ini, kalau menurut gue ini. Ya udah coba kita uji yuk dengan metodologi tertentu. Yes.
Tapi kayaknya punya gua nggak terlalu bener deh. Kalau punya lo gimana? Punya gua sih bener. Oh ya udah. Tapi coba ya punya gua research lagi. Nanti gua bawa kembali. Indah sekali kan maksud gua mungkin. Maksudnya kan ada Iya, diskusi iya, yang sangat menarik kan dengan itu iya. kan. Jadi menurut gua, Ada dialektika di situ kan? Iya. yes. Dan siapa tahu saat lagi berdialektika tentang itu, jadi ada misteri lain yang terpecahkan kan. Jadi ada Nah, ada conversation. Menurut gua hands down lah, menurut gua paling tidak secara personal hands down itu adalah cara terbaik untuk kita moving forward as a species supaya kita ada banyak yang bisa kita temukan yang terobosan-terobosan. Kalau menurut gua begini, memang pada akhirnya bagaimana kita mensikapi alam semesta ini akan menunjukkan orang seperti apa kita. Memang ada individu-individu tertentu yang dari sananya, gua nggak tahu ya istilah tepatnya apa. Ada individu dari sananya memang lebih suka jawaban-jawaban simple iya. yang dari mana ke halaman misalnya dari unicorn cukup Hmm. penjelasannya saya sudah puas. Memang ada orang-orang seperti itu gitu. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang dari mana ke alam semesta itu bermula dari unicorn. Nah, tapi kayaknya enggak deh. Nah, menurut gua sikap bagaimana sikap kita menyikapi hal-hal seperti itu akan menunjukkan orang seperti apa kita. Apakah Hmm. kita memang orang yang kritis atau apakah kita memang orang yang ya saya mah apapun mah nggak terlalu pusing saya ya ada juga memang yang seperti itu gitu jadi memang kita nggak bisa paksa orang yang nggak mau kritis untuk kritis juga pada akhirnya mungkin gitu karena kan gue bisa bilang bahwa critical thinking itu memang dengan environment dan pendidikan yang baik itu bisa dibentuk tapi kan Hmm. by the end of the day it's a choice kita mau punya critical thinking atau tidak gitu misalnya kita sudah di tempat pendidikan yang bagus orang tua kita sudah memberikan segalanya untuk memacu critical thinking atau rasa penasaran kita terhadap hal tertentu gitu kita udah punya semua privilege-nya untuk punya critical thinking pada akhirnya kalau memang kita merasa kayak wah pusing nggak gue lebih percaya unicorn aja ya udah unicorn aja gitu Iya, iya. cuman memang akan sangat bahaya sekali kita as a species kalau presentasinya orang-orang yang seperti itu jadi jauh lebih banyak daripada yang punya critical thinking. Menurut gua yang namanya keyakinan itu sesuatu yang subjektif gitu. Hmm. Dan sains itu tidak punya waktu dan tidak ada niat untuk berdebat sesuatu yang sifatnya subjektif. Sains itu tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal tersebut. Itu sama seperti kayak misalnya menurut Muin apel enak, tapi menurut saya jeruk enak, kita berdebat. Enggak, menurutku apel yang enak. Enggak. Hmm. Itu kan sebuah kekonyolan, karena itu kan sesuatu yang subjektif gitu. Dan saat itu masalah keyakinan itu adalah sesuatu yang subjektif, saya itu juga tidak perlu membuktikan bahwa keyakinan subjektif dia salah, enggak. Nah, permasalahannya adalah kenapa ini jadi runyam? Karena mereka sudah mulai masuk ke sesuatu yang bisa ada tolak ukurnya secara metodologi gitu. Iya, itu dia masalahnya. Ya. Itu dia. Saat mereka masuk ke sana, loh kita punya definisi yang disepakati bersama oleh manusia selama ratusan tahun untuk mengukur sesuatu itu benar atau tidak gitu. Saat Benar. mereka dari sesuatu yang subjektif masuk ke sesuatu yang objektif, barulah di situ dengan gampang kita bisa taruh oh gitu. Coba yuk kita ambil yuk tolak ukurnya benar atau kagak. Nah biasanya kan kebanyakan kan jawabannya kan Hmm. Iya. dan yang problematiknya lagi saat diukur dan jawabannya ternyata tidak benar, beberapa orang menganggap itu blasphemy atau beberapa orang menganggap itu adalah serangan personal kepada Nah, keyakinan-keyakinan subjektif. Padahal kalau dari awal, misalnya contoh ya, mungkin gue ketemu orang nih, dia bilang, saya percaya dinosaurus dan saya menjadi tenang saat saya menyembah T-Rex gitu misalnya. iya. Gua nggak akan mendisprove itu, nggak akan gua. Karena gimana cara disprove-nya kan nggak ada kan. Misalnya Nggak tuh, ada. iya misalnya, cok, gua semalam mimpi ketemu T-Rex dan beliau memberikan amanah-amanah. Ya nggak apa-apa, karena nggak ada caranya. Gimana cara mendisprove itu nggak ada. Iya. Tapi kalau misalnya dia bilang, cok, tahu nggak? T-Rex di mimpi gua mengatakan bahwa hukum gravitasi itu salah
yang benar adalah, nah itu baru kita bisa Nah, diskusi itu kalau kayak benar. gitu. Iya. Jadi menarik tuh Bang Iya, Coki. Iya, benar iya, yang Bang Coki katakan ya, bahwa uh, kalau kita tidak permasalahkan keyakinan seseorang kan, tapi ketika betul, betul. misalnya fenomena santet, orang boleh saja percaya Iya, ada santet, itu tidak masalah kan. Tapi ketika betul, santet betul. itu dibawa ke ranah ilmiah, maka Nah, orang akan muncul reaksi tadi kan, benar nggak nih ya, fenomena santet ini bisa dijelaskan secara ilmiah? Nah, ketika ya, ditelaah lebih dalam, ternyata apa yang mereka klaim itu sebenarnya sangat jauh dari konsep sains yang sebenarnya kan. Nah, itulah yang coba betul, diluruskan. Nah, ketika diluruskan, ternyata seperti yang Bang Coki singgung di awal tadi juga, bahwa orang-orang atau followers-followers mereka itu justru malah menyerang orang yang menjelaskan konsep sains yang sebenarnya. Nah, betul, betul. hal ini yang kalau kita baca bukunya siapa Tom Nichols ya di halaman kalau nggak salah 142 ya, dia bilang Hmm, gini, kita itu berkelana sampai menemukan kesimpulan yang kita tuju. Kita mengklik laman demi pembenaran. Nah, hmm, pertanyaannya adalah apakah ini tanda zaman di mana kita nggak lagi haus pengetahuan, tapi cuma haus perasaan benar gitu. Makanya kita cari argumen-argumen yang mendukung pandangan kita saja, sementara argumen lain kita abaikan gitu. ya, memang pada akhirnya ini jadi complicated sih, karena kalau menurut ini jawaban personal gue ya, kenapa pada akhirnya mereka kecenderungannya orang-orang yang lo sebut tadi itu kecenderungannya pasti mendisregard usaha-usaha atau attempt-attempt untuk apa namanya, untuk meluruskan lah istilahnya informasi-informasi yang sebenarnya salah gitu. Kenapa mereka kecenderungannya mendisregard atau menyerang gitu? Karena menurut gua gini, salah dalam sains itu adalah bagian dari sains itu. Ya, Sehingga sehingga saat ada sesuatu yang salah, ya nggak apa-apa. Karena ilmu pengetahuan yang kita tahu itu adalah kumpulan dari kesalahan-kesalahan kesalahan-kesalahan ya. yang betul, yang Ya. akhirnya kita ketemu, oh ini jawabannya gitu loh. Hmm. Jadi buat pola pikir orang yang cenderung kepada sains, gua nggak tahu ya apakah statement gue betul atau enggak. Kesalahan itu sesuatu yang biasa. Tidak Ya. ada ego yang terluka. Itu ya udah, salah itu yang biasa banget. Bahkan kalau di environment pendidikan yang benar, kalau murid salah ya nggak apa-apa, ya udah berarti lo kurang belajar, ayo deh saya ajarin deh yang benar. Jadi kita tidak pernah takut dengan yang namanya salah gitu. Kan orang suka menganggap bahwa salah, malu kan lo. Enggak, kita nggak malu. Malah kalau saat kita tahu kita salah, oh berarti harus ada yang gue perbaiki, mindset kita begitu gitu. Salah itu adalah bagian dari sains. Tapi kalau yang sebelah sini, menurut gue ya, yang sebelah sini, kepercayaan apapun, saat ada satu pilar salah, itu akan meruntuhkan fondasi semuanya. Sehingga salah atau benarnya sebuah statement yang mereka keluarkan, itu menjadi, jadi istilahnya kalau ada piramid, fondasinya satu korek api ini salah, itu runtuh semua Runtuh atasnya. semua ya. Betul. Sehingga kengototan, di sini kita bisa paham kan, sehingga kengototan mereka untuk membenarkan statement-statement mereka, extraordinary claim mereka, itu jadi zilot gitu, apa namanya, zil banget, apa ya istilahnya, passionate banget gitu. Karena kalau ternyata itu salah, ada berapa tahun waktu yang mereka abdikan untuk piramid ini yang ternyata sia-sia karena mindsetnya beda. Nah itulah menurut gua kenapa secara psikologi kita akan lebih sehat dan lebih bukan nggak gitu juga karena itu harus di backup dengan study. Kenapa paling tidak secara ketenangan pikiran kita lebih sehat kalau kiblatnya sains gitu. Karena ya udah kalau salah ya itu adalah bagian dari ini, itu adalah bagian dari hidup gitu. Tapi Ya. kalau yang ini nggak bisa salah, bro. Begitu salah, runtuh semua fondasinya. Makanya, apalagi kan yang sering mengklaim kan mereka kan. Hmm. Makanya menurut gua saat mereka banyak mengklaim, mereka banyak memberikan statement, ya sebenarnya kita yang makan popcorn aja gitu. Karena burden of proof-nya di sana. Ya kita mau makan popcorn, kita kan sebenarnya sesimpel kayak, masa gitu sih? Setahu gua ini, nah nanti mereka tuh yang kebakaran jenggot, enggak itu ya, wah udah gitu, kita makan popcorn, oh begitu gitu. Padahal sebenarnya ini gitu. Ya tapi menurut gua itu alasannya kenapa pada akhirnya
menjadi lebih sulit buat teman-teman yang ada atau untuk orang-orang yang lo sebutkan tadi untuk bisa menerima perbedaan. Gitu. Karena memang dari awal kepercayaan mereka sangat bergantung dengan klaim-klaim yang mereka bilang tadi gitu. Dan cilakanya mereka sudah mulai masuk ke ranah-ranah yang bisa diukur. Padahal ya sebenarnya ya kalau mereka cuma tetap stay di ranah subjektif, nggak akan ada yang bisa membuktikan itu salah juga gitu. Karena memang nggak ada metodologi untuk itunya. Itu kan udah ruang paling aman kan. Cuma memang mereka ini menjadi kebanyakan freestyle sih. Jadi ini karena ini adalah ini sudah didukung oleh, nah itu jadi problematik menurut gua. Menurut Bang Coki, di zaman dimana orang lebih percaya TikTok, terus Meta Ya. AI atau AI dan artificial ChatGPT atau siapa Gemini dan lain sebagainya, mereka lebih percaya itu daripada jurnal ilmiah. Siapa kira-kira yang akan mati duluan? Kepakaran, akal sehat, atau rasa malu gitu? Menurut saya yang akan mati duluan kita semuanya. Ini menurut gua adalah sebuah masalah yang cukup serius yang sampai kalau ini terjadi yang mati kita semua. Gue mau merekomendasikan sebuah film yang bagus sekali menurut gue. Ada di Netflix. Judulnya Don't Look Up. Ini yang main itu ada, aduh gue lupa kalau nggak salah Leonardo DiCaprio di situ main. Don't Look Up. Jadi saya kasih sinopsisnya ya. Jadi ceritanya itu adalah ada seorang ahli yang dia kerjaannya tuh juga mengamati benda-benda langit. Oke. Dan dia menghitung-hitung gitu. Akhirnya satu ketika saat dia lagi di labnya, dia lagi mengamati benda langit, ternyata setelah dia hitung, ada satu meteor yang akan menabrak bumi. Dia hitung sekali lagi, hasilnya dia akan menabrak bumi, dia hitung sekali lagi akan menabrak bumi, dia hitung sekali lagi akan menabrak bumi. Akhirnya, karena ini sudah dihitung berkali-kali dengan metode ilmiah, ini akan menabrak bumi, disampaikanlah laporan ini kepada Pentagon. Yang lembaga yang pokoknya lembaga terkait lah supaya urgensi ini bisa disampaikan ke Presiden Amerika saat itu dan dilakukanlah tindakan-tindakan untuk bisa memitigasi kemungkinan itu meteor menabrak bumi. Menabrak bumi ya. Ternyata setelah informasinya itu disampaikan kepada presiden di universe-nya itu, presidennya lebih percaya TikToker daripada para ahli. Di situ, wah ini ceritanya ini komedi satir. Ini cerita tentang komedi. Jadi Don't Look Up nama judul filmnya. Jadi itu adalah sebuah karya yang menurut gue bagus sekali untuk menandakan bahwa akan ada tiba masanya saat orang-orang yang tidak kompeten menempati posisi-posisi tertentu, bahkan nanti suara pakar itu bukan cuma mati di sosial media, mungkin dia akan mati di tempat-tempat yang seharusnya dia punya impact. Dan itu kalau saat itu sudah terjadi, yang mati bukan cuma satu golongan, kita semua yang mati. Bagaimana, bayangin mungkin kalau ada satu orang ya, yang diangkat di lembaga tertentu cuma karena followersnya banyak, terus dimintai pendapat mengenai bagaimana caranya mengatasi pandemi tertentu gitu. Bayangkan ada berapa juta orang yang jadi meninggal karena opini-opini sotoy dia, karena pakar-pakar lain enggak, tapi cuma karena caranya meyakinkan gitu, si pengambil keputusannya jadi sepertinya ini yang paling benar. Itu far-fetched. Sebenarnya don't look up ini kan adalah hiperbola dari kemungkinan itu kan. Tapi gue merasa itu kalau tidak diadres ya, itu bisa jadi lebih dekat daripada yang kita tahu gitu. Itu bisa kemungkinan terjadinya itu bisa lebih mungkin daripada yang kita tahu. Jadi ya alam semesta menyelamatkan kita semua lah saat itu semua. Iya. Dan memang ya gue kasih sinopsis, silakan ditonton nanti. Iya, benar sekali kalau filmnya seperti itu kan. Itu kayaknya merepresentasikan kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini ya. Sehingga muncul bukunya Tom Nichols tadi, The Death of Expertise tadi. Soal retorika tadi kan yang dibungkus dengan bahasa-bahasa yang indah dan meyakinkan gitu, sehingga kayak seolah-olah menghipnotis publik gitu. Jadi apapun yang mereka sampaikan itu kedengaran masuk akal dan kayak rasional gitu di hadapan publik kan, ketimbang para ahli yang mungkin memang harus ada kolaborasi antara pakar dan orang-orang yang memiliki kemampuan. Karena gini kan tidak fair juga kita
menyuruh profesor-profesor, ayo belajar public speaking, kan nggak mungkin kan kita begitu juga kan. Karena mereka sudah sangat banyak berkorban, bahkan mengorbankan hidupnya untuk mempelajari dan memberikan penemuan-penemuan di field mereka gitu. Jadi memang harus ada kolaborasi gitu. Eh, Misalnya contoh, dan gue sadar kok banyak pakar-pakar tertentu yang mereka tak sadar mereka nggak jago dalam ngomong, tapi mereka bikin setnya tuh interview gitu. Jadi mereka coba ajak kolaborasi orang yang jago interview, sehingga akhirnya dibikin jadi menyenangkan, tadi kasih gimmick. Tapi biarkanlah masalah keilmuan dijawab oleh pakar, tapi masalah ini menyenangkan dijawab oleh yang satu lagi yang memang ahli di bidangnya. Memang Ya, harus kolaborasi. kolaborasi Harus ya. ada kolaborasi. Kolaborasi itu yang paling tepat sih. Dan mudah-mudahan makin banyak orang yang merasa kolaborasi ini dilakukan untuk the greater good gitu, bukan untuk mendiskreditkan golongan tertentu, bukan untuk menghancur-hancurkan keyakinan pribadi. Saya rasa tidak pernah ada niatnya dari semua orang di komunitas sains untuk mendebat sesuatu yang sifatnya subjektif gitu. Sains tidak punya waktu untuk melakukan Iya, ada banyak persamaan kimia, persamaan fisika yang harus diselesaikan daripada berdebat mengenai apakah Dracula ada atau tidak kayaknya. iya. Dan sains tidak punya metodologi juga untuk membuktikan bahwa Betul, itu dia, betul enggak? Dan- Itu kata-kata yang paling baik, betul. Mungkin yang terakhir juga gue pengen bilang kenapa memang godaan untuk melakukan cocoklogi ini selalu ada ya di orang-orang yang kita bahas tadi. Kenapa ada godaan untuk selalu bikin cocoklogi? Karena memang base dari banyak kepercayaannya mereka tuh berdasarkan tafsir gitu. Kalau tafsir ini kan fleksibilitasnya tinggi gitu. betul. Nah, Sehingga untuk memaksakan sebuah jurnal ilmiah kepada sebuah tafsir itu agak ya tinggal akrobatik logika aja gitu. Misalnya contoh ada statement a gitu. Nah karena ini tafsir, konsepnya ini tafsir kan bisa ke atas, bisa ke samping, bisa ke sini, sehingga nanti kalau misalnya jurnalnya berubah, ya dia akrobatik logika lagi tuh mengenai bagaimana caranya supaya ini bisa cocok disesuaikan lagi. ke sini. Iya, tapi kalau dalam sains kita nggak ada tafsir, kita ya eksak istilahnya. Gua nggak tahu, mungkin salah bahasa saya, tapi eksak itu. Ya, Ada metodologi objektif, ya. tertentu gitu. Ya gitu. Soal tafsir yang diulang-ulang, direvisi setiap saat kan, ketika ada penemuan baru, kemudian kita tafsirkan ulang lagi. Nah itu menarik tuh, karena Ya. kalau misalnya kitab suci kita benar-benar membahas tentang fenomena sains, mohon maaf ya ini harusnya terakhir, tapi karena Ya, Bang Coki nggak apa-apa. sedikit soal itu, saya sedikit ini tambahkan sedikit ya, Ya. soal. Ya. Jadi mungkin nanti Bang Coki tambahkan juga pandangannya, tapi Ya. bagi saya gini, kalau memang benar bahwa kitab suci kita itu sudah membahas tentang fenomena sains, harusnya kontribusi kita dalam bidang sains itu jauh lebih dominan ketimbang ilmuwan-ilmuwan yang bahkan tidak membaca kitab suci kita kan, yang menemukan Ya, betul. teori relativitas, yang menemukan vaksin, yang menemukan kuantum teori, itu harusnya Ya. orang-orang yang punya background yang kuat dalam bidang agama misalnya, dan juga belajar sains misalnya kan. Betul. Tapi faktanya kan nggak gitu. Teori-teori modern, misalnya kosmologi modern, teori relativitas, teori kuantum, Ya. itu ditemukan oleh orang-orang yang bahkan tidak belajar sama sekali tentang kitab suci kita. Betul. Itu harus diakui. Betul. Dan tugas kita ketika ada penemuan baru, kita dengan mudahnya muncul di publik dan mengklaim bahwa oh ini sudah disebutkan dalam kitab saya ribuan tahun yang lalu misalnya kan. Iya. Dan sebenarnya yang ironis dari itu adalah pada saat mungkin maksud dari teman-teman di sana itu adalah mengutip sebuah jurnal ilmiah untuk memperkuat validasi apa yang mereka percayai gitu, tujuannya itu. Tapi kan pada akhirnya kalau mereka butuh sains untuk memvalidasi itu, berarti kan secara tingkat kan ya lebih tinggi sains karena penguji terakhir kan itu. Sebenarnya kan paradoksnya di situ kan. Benar. Karena mereka butuh sains untuk memvalidasi keyakinan. Ya. Berarti secara tidak langsung. Betul. Lebih tinggi. Ya. Cuma nanti kalau kita ngomong begitu marah. Padahal sebenarnya kalau menurut saya jawaban filosofis saya yang selalu saya bawa untuk meredakan ketegangan saat lagi diskusi seperti ini adalah menurut saya kebenaran itu tidak
perlu tumbal dan tidak perlu validasi dari kalau apa yang diyakini itu benar-benar kebenaran ya, itu tidak perlu tumbal dan tidak perlu validasi dari field lain gitu. Dia akan berdiri tegak dengan sendirinya gitu, tanpa ada insekuritas mengenai kenapa ini bisa begini nanti kalau ini enggak. Kalau memang itu the real kebenaran, dia bisa berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan pihak lain, tanpa harus mengutip pihak lain, dia akan berdiri tegak sendiri independen gitu. Cuman kan kenyataannya banyak oknum-oknum ya, kepercayaan orang-orang dari kepercayaan tertentu kan memang yang yang akhirnya memerlukan validasi pihak lain gitu. Sehingga akhirnya ya begitu jadinya complicated seperti ini. Iya. Tapi gini Bang, terakhir ya, coba bayangkan gini Bang Coki. Seandainya kalau misalnya kitab suci kita atau kitab yang kita yakini mengandung kebenaran sains atau menjelaskan fenomena sains, terus kita melakukan penelitian berdasarkan referensi dari kitab suci kita, ya kan? Nah, terus kita melakukan penelitian dan hasilnya itu ternyata terbukti benar. Kemudian kita publish di publik kan, kita sampaikan itu ke publik dan menyampaikan bahwa semua hasil penelitian saya yang sudah terbukti secara ilmiah itu terinspirasi dari kitab suci saya, karena kitab suci saya itu berbicara tentang fenomena ini, ini, dan ini. Nah, kira-kira bagaimana reaksi publik? Pasti mereka semua terkesan, dan saya yakin dan percaya banyak sekali orang-orang yang bahkan mungkin bakal penasaran dan mungkin akan masuk dalam bagian dari keyakinan kita. Karena buktinya itu sudah nyata kan? Ada orang yang melakukan penelitian dan terbukti secara ilmiah bahwa apa yang disampaikan dalam kitab sucinya itu memang sudah benar-benar terjadi gitu. Tapi faktanya yang kita lakukan, kita menunggu ilmuwan ateis, ilmuwan yang tidak beragama sama sekali, melakukan penelitian ilmiah, kemudian kita dengan gampangnya mengklaim bahwa ini sudah disebutkan dalam ini. Menurut Bang Coki kayaknya ini bagian dari inferioritas intelektual kalau nggak salah ya. Ya kalau menurut pada akhirnya memang terlepas dari apakah teman-teman ini sadar atau tidak, pada akhirnya mereka merasa memang itu yang harus mereka lakukan supaya membuat struktur kepercayaan mereka itu tetap relevan gitu ya. Mereka lebih kekinian gitu ya. Jadi kekinian. Dan mereka pada akhirnya mereka juga mungkin mereka sadar juga dalam hatinya kenapa harus begini. Tapi ya memang mereka butuh validasi itu gitu. Mereka butuh validasi itu karena apalagi nanti makin ke sana pasti secara natural di lingkungan yang seperti ini itu seorang anak akan bertanya kenapa kita harus percaya A padahal begini. Nah itu kan pasti untuk menjawabnya enggak, karena A ini sudah dibuktikan kok, A ini ada buktinya ini. Nah mereka juga harus pakai kayak gitu. Jadi ya sudah lah. Cuman kan saat begitu ya jangan marah dong kalau misalnya ada teman-teman yang memang ekspertisnya di field itu mengatakan oh enggak gitu loh, sebenarnya itu begini. Kan sebenarnya sesimpel itu aja gitu. Jadi ya ada aksi, ada reaksi gitu aja sih sebenarnya. Hukum Newton 3 ya. Oke, jadi ya menarik sekali diskusi sama Bang Coki hari ini ya. Mungkin ada pesan terakhir dari Bang Coki untuk audiens kita di luar sana gitu. Jangan pernah takut salah ya. Pertama jangan pernah takut salah, apalagi kalau konteksnya belajar ya. Ini konteksnya belajar ya. Kalau konteksnya belajar jangan pernah takut salah. Ilmu itu tuh nggak ada batasnya gitu. Bahkan banyak terobosan-terobosan baru atau terobosan-terobosan dalam ilmu pengetahuan itu dimulai dari sebuah kesalahan gitu. Kita bisa mengutip banyak sekali cerita mengenai satu hukum ditemukan, hukum fisika, hukum kimia ditemukan dari ketidaksengajaan atau kesalahan. Misalnya dia tadinya mau bikin ini, ternyata salah, ada ini, terus si penerbit lihat, kok begini? Saya penasaran nih. Nah gitu. Dan ruang salah itu dalam koridor yang sehat perlu untuk kita bisa berkembang gitu. Jadi jangan pernah takut salah dan jangan pernah takut untuk bilang tidak tahu. Karena menurut saya tidak mengakui ketidaktahuan kita tidak akan terlihat lemah. Mengakui ketidaktahuan kita tidak akan terlihat bodoh. Mengakui ketidaktahuan kita tidak akan terlihat menjadi manusia yang tidak prime gitu. Enggak, itu cuma ada di kepala kita sendiri aja itu. Itu ego kita aja itu yang ngomong gitu. Kalau memang tidak tahu, bilang aja tidak tahu. Tinggal bilang kayak, sorry, gue nggak tahu soal ini.
boleh nggak kasih gue waktu 2 hari aja, coba saya research gitu. Siapa tahu dalam research itu Anda bisa menemukan hal-hal yang bisa mengubah hidup Anda. Ketimbang kita misalnya ditanya mengenai apa, misalnya mengenai rumus A. Oh, rumus A itu adalah, ya siapa aja main ngomong aja di sini kan. Jadi ya udah gitu. Dan satu lagi mungkin mengenai AI, tadi kan lo sebut mengenai AI, gunakanlah AI dengan bijak, karena AI kan tools ya sebenarnya. AI itu adalah sebuah benar. tools. AI itu adalah sebuah tools, jadi ya kita tidak perlu melawan teknologi, tapi sekarang sudah ada AI. AI itu kalau bisa digunakan dengan baik itu luar biasa sekali membantunya untuk pekerjaan apapun gitu. Silakan digunakan dengan baik, tapi jangan bergantung sama itu. Itu kan tools aja gitu, tapi ya jangan pakai AI untuk menyelesaikan itu. Itu aja sih sebenarnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya obrolan ini. Dan buat penonton yang nonton ini, lo harus siap juga, mungkin pasti nanti banyak yang cuma menghujat doang. Ya sudah lah ya. Iya. Terima kasih loh Win, saya disempatkan ada di podcast ini. Bintang tamunya luar biasa. Saya terhormat ada di sini. Terima kasih Win. Saya yang merasa bangga sekali nih bisa berbicara dengan salah satu komedian yang terkenal ya. Iya, terima kasih Win. Iya. Dan saya sangat berterima kasih karena Bang Coki di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya yang bukan siapa-siapa ini kan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Semoga ya ke depan kalau ini kita punya kesempatan mungkin kita bisa face to face lagi gitu kan. Yes. Berkabar aja. Gitu. Ya, siap. Ya, terima kasih banyak Bang Coki ya. Ya, mohon sama-sama Win. Kalau menyita sedikit waktunya. Nggak apa-apa.